Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. أيها الطلبة، كيف حالكم جميعا؟ لعلكم بخير. نواصل درسنا هذا اليوم من درس المنهج، وهو مأخوذ من كتاب منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لشيخ محمد بن جميل زينو rahimahullah ta'ala. Santri-santri yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan tentang manhaj. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita sebutkan beberapa sifat dari kelompok yang selamat. Yang pertama, kedua, dan ketiganya. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan untuk menyebutkan sifat yang keempat dari kelompok yang selamat tersebut. Dia mengatakan al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid. Kelompok yang selamat tersebut, golongan yang selamat tersebut, dia sangat memperhatikan tauhid. Maka di sini juga sebagai ukuran apabila kita ingin mengetahui apakah dia kelompok yang selamat atau tidak, sejauh mana perhatian dia terhadap tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wa du'a, berdoa, wal isti'anah, meminta pertolongan, wal istighosah, yang mengangkat permasalahan, mengangkat musibah, waktu syiddah warkha, dalam keadaan seorang berada dalam kesusahan ataupun ketika dalam kelapangan. Wa dzabh wan nazar, menyembelih, bernazar, wa tawakkul, juga termasuk di dalamnya adalah bertawakal, wal hukum bima anzalallah, dan juga berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mereka ini berada di atas apa yang kita sudah sebutkan tadi, maka bisa dipastikan mereka adalah orang-orang yang merupakan masuk dalam kelompok golongan orang yang selamat. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah wal asas alladhi tubna alaihi daulatul islamiyah as-sahihah. Dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah yang diperintahkan tersebut, yang merupakan fondasi yang di atasnya dibangun daulah, yaitu negara yang islami, daulah islamiyah sahihah, daulah yang berasaskan yaitu Islam. Ketika dia dibangun di atas tauhid, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah negara yang berasaskan tauhid, yang di atasnya dibangun dari negara tersebut. Wala budda min ibadis syirk wa mudhaharihi al-mawjudah fi aktsaril bilad al-islamiyah. Dan juga mengharuskan seorang untuk menjauhkan semua bentuk kesyirikan, dan penampakan-penampakan yang terjadi atau pertolongan menolong hal-hal yang berbau syirik tersebut harus dihilangkan. Apa yang dilestarikan di negara-negara Islam tersebut harus dihilangkan, dijauhkan bentuk kesyirikan tersebut, karena dia merusak dari Islam seorang, li'annahu min muqtadayatit tauhid, karena itu adalah tuntutan dari tauhid. Jadi tuntutan tauhid adalah seorang menjauhkan semua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua yang berkaitan tentang kesyirikan tersebut. Wala yumkinun nasru li ayyi jama'atin tuhmilu tauhid, dan tidak mungkin kemenangan akan diraih oleh kelompok apapun yang dia menyepelekan tauhid. Wala tukafihu syirka bi anwa'ihi, dan tidak memerangi kesyirikan dan juga macam-macam kesyirikan tersebut, uswatan birrusul, jami'an, sebagai bentuk mengikuti para rasul jami'an, semuanya, yang mereka semua adalah orang-orang yang mereka mengajak kepada tauhid dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Wa bi rasulinal karim salawatullah wa salamuhu alaihi ajma'in, termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu gencar untuk mendakwahkan, mengajarkan kepada manusia tentang tauhid dan menjauhkan manusia dari kesyirikan yang bisa merusak Islam seorang, yang bisa merusak dari tauhid seorang, sehingga dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-firqatun najiyah yuhyuna sunanar rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Kemudian kelompok yang selamat tersebut, mereka menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah mereka,
dalam akhlak mereka, kehidupan mereka. Maka jadilah akibat apa yang mereka lakukan tersebut, mereka terasing di antara kaum mereka. Karena apa? Karena manusia kebanyakan sekarang jatuh dalam suatu yang rusak, ya. Kebanyakan manusia ya, di bumi ini jatuh pada suatu yang rusak, pada kerusakan. Ya, maka ketika seorang itu kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah, dalam akhlak, dalam kehidupan, maka seakan-akan seorang itu menjadi orang yang asing, ya, beda sendiri, ya, berbeda dengan kaumnya, ya, yang berada dalam kerusakan. Maka dia akan seperti orang yang asing, ya, berbeda dengan yang lain. Kama akhbaru anhum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuatu yang pasti terjadi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengabarkan kepada kita, ya, dan ini bentuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang atau kelompok yang selamat itu akan menjadi orang yang asing di tengah masyarakatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban, ya, wa sayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing berbeda dengan yang lain, ya. Kemudian akan kembali asing, ya. Sekarang di zaman sekarang kita melihat orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan dianggap asing dan mereka akan merasa asing, dan itu adalah bentuk mukjizat tentang pengabaran yang akan terjadi di akhir zaman oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia akan kembali asing seperti pertama kali muncul, fatuba lil ghuraba, tetapi, ya, kabar gembira, ya, tuba, kebahagiaan, ya, kesuksesan, ya, lil ghuraba, bagi orang-orang yang dianggap asing tersebut. Ya, jangan bersedih dengan keasingan, ya, yang kita rasakan atau orang yang menganggap kita asing karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada buah dari apa yang kita rasakan tersebut, dari suatu yang berat yang kita rasakan tersebut, ya, yaitu keberuntungan, kebahagiaan, ya, bagi orang yang mereka asing dengan tetap berpegang teguh dengan agamanya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayah fatuba lil ghuraba alladzina yaslihun, ya, atau yaslihun idza fasada an-nas, ya, yaitu kebahagiaan, ya, kegembiraan bagi orang yang mereka asing, yaitu siapa mereka? Orang-orang yang mereka baik, ya. Orang-orang yang mereka baik, orang-orang yang mereka jauh dari kerusakan, ya. Idza fasadan nas, di saat manusia berada dalam kerusakan, ya, maka mereka lah orang-orang yang selamat tersebut, orang-orang asing yang mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh di tengah masyarakat yang rusak, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, al-firqatun najiyah, ya, kelompok yang selamat tersebut, la tata'assabu illa li kalamillah wa kalami rasulih al-ma'sum, ya. Kelompok yang selamat itu cirinya juga tidak dia berfanatik buta, ya, kecuali kepada firman Allah dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa, ya. Al-ma'sum yang mana, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terjaga dari kesalahan, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, ya. Amma ghairuhu minal bashar mahma alat rutbatuhu. Adapun selain beliau, ya, dari manusia, meskipun tinggi kedudukannya, ya, betapapun tinggi kedudukannya, ya, martabatnya di tengah manusia, faqad yukhti'u, ya, maka dia akan terjatuh juga dalam kesalahan, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu, ya, pasti mengalami kesalahan, ya. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya siapapun dia, ketika dia adalah seorang manusia yang merupakan anak dari Adam alaihissalam, pasti mengalami kesalahan, ya. Adapun yang terjaga, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita tidak akan fanatik, ya, kepada
siapapun ya selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbebas dari kesalahan dan dosa. Maka ini adalah ciri dari kelompok yang selamat. Ya. Kemudian waqala al-Imam Malik, berkata Imam Malik, ya, laisa ahadun ya ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yukhadh min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil perkataannya atau bisa ditinggalkan perkataannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun itu boleh diambil perkataannya, boleh ditolak perkataannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang siapapun dia, kalau dia benar kita ambil, ya kalau dia salah kita tinggalkan. Ya, adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua perkataannya pasti benar. Ya, tidak mungkin beliau akan mengatakan sesuatu yang salah karena apa yang beliau katakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah ciri dari kelompok yang selamat tersebut. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.